Selamat datang di Minoritas Kuadrat bersama saya Hadi Oke. Heraldo dan teman-teman saya ada Arfan, ada Ilo, dan ada Rodri. Spesial kali ini rekamannya karena darurat juga dan harus social distancing. Jadi kita memutuskan untuk rekaman via Zoom. Karena kita memiliki salah satu sahabat yang kemungkinan besar sudah ketularan ya. Ya, Rod, ya? Matamu, Pak. Hai. PDP, Pak, masih. Oh, PDP. Orang se-Surabaya sudah PDP, Pak. Pasien dalam pengawasan asam urat, kolesterol, dan diabetes. Asam urat, kolesterol, diabetes, banyak lah. Oke, apa kabar, guys? Baik. Sudah lama tidak kita bertemu. 2 minggu ya kita nggak ketemu. Baru ya, kemarin, hampir 2 minggu. sahabat lalu. Enggak, maksudnya secara iya, ini full, dong. ya, full. Siaran maksudnya, nggak ketemu podcast maksudnya. Sama Oke, episode kali sama ini dokter. disponsori oleh restoran dengan huruf W. Global Youth Day depending tahun depan. Berarti yang tahun ini ada nggak? Belum Insya tahu. Allah nggak ada. Belum Terus siapa aja tahu. bakal batal. Ya, nasi bungkusnya paling basi. Kan belum dibungkus. Gimana, Pak? Jadi siapa saja yang sudah work from home? Saya masuk, Pak. Jadi kondisi sekarang ini dunia lagi dilanda oleh apa ya bilangnya ini? Pandemi ya? Pandemi itu apa sih? Coba cari di Google. Kayak penyakit yang wabah yang menular atau gimana gitu lah. Ada pandemik, ada epidemik. Pandemi sama epidemik bedanya apa? Pandemi itu penyebaran. Penyebarannya sudah sedunia. Bukan berarti yang mati sudah banyak. Cuma penyebarannya sudah sedunia. Sudah luas, melebar kemana-mana. Nah. Iya. Ini siapa aja yang masih kerja di kantor ya? Jadi karena dunia lagi... Handi masih di kantor kerjanya? Apa nih? Enggak, Pak. Saya sudah di kos. Sudah di kos ya? Oh, berarti Ilo sama ini ya? Ilo sama Rodri yang masih kerja di kantor ya? Iya. Saya masih di kantor. Kantor saya kalau nggak kerja, yang supply Indomie siapa, Pak? Supply Indomie. Apa hubungannya supply Indomie dengan pekerjaan Bapak? Saya kan distributornya. Hah? Distributornya. Kalau kantor saya nasional libur, stoknya habis terus gitu. Nah, distributor. Tapi kan kamu siapa yang nyuplai? Distributor seberapa? Maksudnya sebagian apa kan nggak semua. Udah lah, Pak. Bilang iya gitu, hidupnya penting sekarang gitu loh. Oh ya. Hanya gara-gara suplai Indomie penting se-Indonesia ya. Gila. Iya, for the first time dia merasa penting ini, Pak. Biarkanlah dia berbangga. Oke. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Rodri. Karena dia memegang peranan penting suplai Indomie. Dia ini gara-gara Rodri. Kalau dia berhenti kerja, rantai makanan ini putus, Pak. Iya. Itu lebay sih. Ya enggak gitu. Cuma kan produknya Indofood yang Indofood apa aja? Banyak. Susu UHT juga ya. Ya, Indomilk itu kan kami juga yang suka. Jadi harus lewat kami, nggak boleh dari itu. Bayangkan tidak minum susu jadi apa, Pak? Ya seperti Anda ini sudah lama nggak minum susu ya? Saya sudah lama tidak minum susu. Bangsat. Wah ini nanti akan masuk videonya. Bapak akan kelihatan muka Bapak terekspos. Kayak kalian nggak pernah minum susu. Kayak kalian pernah minum susu aja. Terus saya pernah waktu bayi. Apang punya sendiri. Ada nggak tertarik sama susunya Apang? Waduh. Pak, kita bahas apa sih, Pak? Ayo. Oke, Bapak Ilo gimana, Bapak Ilo? Karena terjadi kita bilangnya corona atau COVID-19. Asik, keren banget. COVID-19. Enggak. Saya punya nama yang lebih pas, korontol. Apa?
Korontol. Itu sudah disurabayakan ya? Sudah disurabayakan. Iya, di Surabaya. Iya. Iya. Itu Korontol. Jadi karena virus corona ini yang penyebarannya sangat cepat sekali dari manusia ke manusia, makanya sekarang pemerintah sedang menggerakkan gerakan untuk stay di rumah aja. Iya, Hashtag-nya itu di rumah aja, atau work from home, atau worship from home. Nah, itu buatan Anda sendiri sih itu yang tadi. Worship from home. Oh iya. Kalau working with heart, from heart, asik. Enggak masuk. Enggak ada di yang startnya gitu, work from heart. Gitu. Nah sekarang kita sharing ini. Ini sampai kita case-nya aja nggak ketemu, biasanya kita ketemuan nih. Jadi kita pakai conference call. Kita takut Pak karena anggota kita ada PDP. Rasanya work from home atau gimana rasanya kita menghadapi virus yang lagi boom ini. Siapa duluan? Aku Enggak, jadi kan ini COVID-19 atau Korontol ini memang sudah di Surabaya ini sudah berapa ya? Sudah 41 positif. Sekarang 41 ya sudah ya? 41 Jatim ya. Jatim ya? Sebenarnya 29 lupa. Oke, nah itu ya seingatku 29 itu yang di Surabaya doang. Jadi memang sudah cukup apa namanya membuat resah ya, sudah cukup membuat. Kalau mungkin seminggu lalu masih sedikit, tapi kalau sekarang nggak mulai kerasa sih. 29 itu di Surabaya doang, dan Surabaya itu kecil. Itu termasuk cukup apa namanya? Cukup mengganggu. Oh nggak tahu, tapi yang di Jawa Timur ODP itu sampai 1.000 saat ini. Iya, 999 kok kalau nggak salah tadi lihatnya. Iya. ODP. Tapi sejumur Surabaya lu ya. Ya. ODP itu gimana sih membagi ODP-nya? Orang. Dia belum masuk rumah sakit. Orang yang pernah kontak sama orang pengawal itu loh. Yang pernah satu ruang lingkup, satu acara, satu ruangan, merembet ODP semua. Tapi ODP itu belum di ini kan, maksudnya belum diisolasi kan, atau gimana? ODP itu belum diisolasi, belum masuk rumah sakit. PDP itu udah masuk rumah sakit, tapi masih dipantau. Oh ya, tapi belum positif ya? Positif, baru isolasi. Tapi harusnya dari PDP itu sudah isolasi sih kayaknya. Harusnya ya kalau PDP itu. Karena masih banyak kemungkinan kayak pneumonia atau flu atau DBD. Karena juga musimnya lagi ada DBD juga nih barengan. Ya, DBD. Lumayan nyiksa sih. Jadi bukan dari kelelawarnya aja, Rod. Tapi awalnya itu kan memang virus yang timbul gitu kan, pandemik ya, karena berkembangnya virus. Nah, mungkin pemicunya atau salah satu yang menyebarkan atau yang menularkan itu pada waktu itu yang membawa adalah kelelawar. Tapi bukan gara-gara kelelawar virus itu ada. Gitu sih. Kalau aku lihatnya sih gitu. Nggak tahu mungkin salah atau benar, aku nggak tahu. Tapi sepengetahuanku sih begitu. Jadi kita harus di lockdown kayak kelelawar. Diem di rumah terus. Nggak boleh kemana-mana. Makanya sekarang kalau kamu lihat di mana-mana, Batman nggak ada kerjaan karena dia di lockdown. Kurang punchline-nya. Kurang punchline. Coba lagi. Oh iya, oke. Padahal udah diumpan lambung tadi saya. Ketinggian bolanya. Iya, mohon maaf. Terus gimana Bapak Apang? Kerja di kantor atau kerja di rumah? Dari rumah aja, banyak nganggurnya sih, tapi beberapa ada kerjaan dari mana namanya, dari kantor pertanahan yang dikirim ke kita langsung beberapa datanya. Kan mereka juga sudah basic to online ya, jadi ya kita tinggal masukin beberapa data-data yang kita terima untuk masuk ke online gitu aja sih. Harusnya Bapak di kantor aja baikan nganggur, gimana di rumah? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Kalau sering tidur di sofa, kan berangkat ke kantor. Kenapa? Bapak kan pernah cerita sering tidur di sofa depan meja Bapak. Iya. Nganggur kan?
kalau nggak ada ngapa-ngapain. Bukan berarti selalu selalu tiduran dong. Mentang-mentang anak magang nggak dibayar. Oh iya dong. Kita nggak mau dong dibodohi. Kita yang harus membodohi mereka. Gimana? Sempat ke kantor kan? Sempat. Habis itu akhirnya pulang lagi kan? Iya, sempat. Itu hari Senin. Awal-awal. Iya, minggu lalu. Iya, minggu lalu hari Senin. Minggu lalu persis. Tiba-tiba aku udah berangkat. Jadi dari rumah itu udah berangkat. Terus tiba-tiba sampai pertengahan jalan ditelepon. Mas, Bapak nggak lihat berita berarti? Bukan. Ya lihat. Cuma kan kita nggak tahu kalau mereka nggak usah nyuruh datang gitu loh. Karena aku berangkat itu di jam berapa ya? 6:30. Mereka baru telepon jam 7 gitu loh kan. Jadi sudah lumayan. Aku udah sampai Krian kok. Jadi aku putar di tol itu turun apa namanya? Turun Gresik. Ya Krian Gresik itu turun putar langsung balik ke Surabaya. Untung belum sampai Terus Mojokerto. Bapak mampir tukang pijet. Spa gitu. Nah, gimana caramu nggak tertular COVID ini? Coba. Satu-satu dari Rodri dulu deh. Aku kalau ngitung duit dari tema salesman harus selalu hitung cuci tangan habis itu. Jadi kan setiap hari di kantor terima duit, cuci tangannya bersih. Iya. Pakai masker. Salah satu sarana penyebaran yang paling kuat itu ya disinyalir uang sih memang. Karena uangnya kan berpindah-pindah. Kamu nggak mau beli ini, apa namanya, sarung tangan gitu? Pakai sarung tangan kiper kayak atau apa? Cuma lebih efektif di cuci tangan lah. Iya sih. Karena aku dari dulu biasanya kalau dari zaman kerja di bank dulu, habis hitung duit, nggak pernah mau pegang muka, karena pasti bakal gatel. Oh gitu ya? Bakal gatel. Aduh, gimana ya caranya supaya COVID ini segera selesai gitu loh. Maksudnya, apa yang membuat endingnya itu di mana ini kita nggak kelihatan, Bos. Tapi menurutku perhitungannya adalah semua orang bakal kena COVID. Cuma virus ini, kalau kita sehat gitu, kan kita disuruh karantina sendiri 14 hari. Jadi setelah itu virus itu hilang atau berkurang lah. Jadi mengurangi penularan. Makanya banyak yang nyaranin untuk stay at home. Bisa jadi kita sehat tapi ternyata kita carrier kan bisa jadi. Harusnya kita undang dokter nih di sekarang nih karena bahas-bahas penyakit. Dokter apa ini yang kita mau undang dan siapa? Kita nggak ada teman dokter. Kita bisa undang Acak lagi harusnya. Oh iya kan? Iya. Ya coba saya chat dulu ya. Dia lagi ngapain gitu. Siapa tahu lagi di rumah kan, lumayan. Jadi pembawa. Vitamin yang kukonsumsi mahal lagi. Apa minum vitamin apa? Per hari aku 7.000 loh. Apa? Vitamin apa yang kamu pakai? UC 1000. Buat apa, Pak? Aku tuh pakai Stimuno. Ini nih, aku ambilin vitamin gue ya. Bentar. Stimuno itu punya anak-anak, Pak. Nggak ngefek. Stimuno itu buat anak-anak, woi. Enggak, Stimuno Forte, Bos. Nih. Nah, nih. Mana nih? Nih. Mending yang tahap Stimuno atau Imbus? Aku kepikiran Imbus sih. Kalau Imbus itu sudah paling kuat. Jadi kalau aku terlalu banyak Imbus, nanti yang kecil-kecil kayak gini udah nggak mempan. Jadi aku kalau sudah sakit banget, kalau sudah flu baru pakai. Kalau tapi untuk jaga doang, ya pakai ini. Itu sehari 6 kali Bapak minumnya atau gimana? Enggak, 1-2 hari sekali. OD dong, Pak. Oh. Iya dong. Kalau kantorku belum menerapkan work from home. Cuma bos saya memang ini sih sudah nggak masuk. Kayaknya dia takut. Dia orang Turki. Kasihan dia itu pulang ke Turki itu cuma setahun sekali tiap Lebaran. Nah ini terancam tidak bisa kembali ke negaranya. Kan terancam lagi sih. Emang nggak bisa. Kalau sekarang sih kayaknya sudah pasti nggak bisa. Kecuali nanti pas Rioyoan itu. Kantor saya pulangkan jam 4. Oh, biasanya pulang jam berapa, Pak? Jam 5. Oh, masuk jam? Jam 8. Ya. Berkurang cuma sejam, berarti ya gitu, mungkin ya. Ya sih, beberapa ada yang... Berarti, Pak, karena
arus kepadatannya kan terurai, nggak pas padat-padatnya kita pulang. Tapi emang jalanan nggak rame juga. Terus kita itu satu ruangan berempat. Jalanan nggak rame. Iya, jalanan nggak rame kok lo tetap. Nah, sekarang udah nggak rame sekarang jalanan. Enggak, aku kantor kemarin sepi juga. Minggu lalu ya. Iya, udah sepi. Bentar, aku Minggu ngambil meja dulu bentar. Minggu lalu ya lumayan, nggak sepi banget. Nggak tahu ya hari ini ya. Tapi ya untung ya ini Surabaya lumayan menuruti himbauan dari pemerintah. Mal-mal sepi, jalanan sepi. Ya TP itu sepi. Gila. Tapi warkop rame. Warkop rame. Temanku tuh sampai bikin status. Cangkruk ae terus. Enak no. Ben Surabaya entek wong-wong goblok. Tapi yang cangkruk di Maksudnya warkop biar mati semua kalian. Tapi cangkruk di warkop ojol sama aja. Ojek online. Kalau video kemarin yang viral sih enggak, itu kelihatan banget itu anak-anak nongkrong semuanya. Warkop di Wiyung diimbau untuk membubarkan diri. Rame banget sih itu. McD aja sekarang udah nggak 24 jam. Enggak 24 jam yang dine-in. Drive-thru-nya. Drive-thru-nya 24 jam, Mas. Cuma ya ini, untuk Jawa Timur memang belum diharuskan ya. Sifatnya masih himbauan. Ya, belum keharusan. Iya. Masih himbauan. Tapi memang kayak yang di Wiyung, kalau kalian lihat yang itu sudah diusirin sih kalau yang kumpul-kumpul. Kayak kafe-kafe gitu. Iya. Yang parah itu di Bekasi tadi kan polisi-polisinya itu pada pakai toa kan. Terus yang nyangkruk itu santai banget gitu, kayak nggak ada masalah di hidupnya. Di Bekasi. Di sini Bu Risma pakai toa. Naik Fortuner, keliling-keliling. Yang video asli Surabaya itu kan lewatnya Pasar Maling. Iya, tapi kan orang-orang ngerespon. Yang Handi bilang ini kan orang-orangnya bodoh amat gitu loh. Iya, kan ada yang bodoh amat soalnya. Lihat nggak kalian yang video Gojek-Gojek di Bungur disemprotin? Bungur atau Bungkul sih? Iya. Bungur itu. Halte Gudang Garam. Desinfektan. Yang disemprotin mereka kayak ngelewatin ruangan gitu ya? Enggak. Motornya disemprotin. Iya, enggak ngelewatin ruangan gini kan, kayak ada kayak bukan yang ruangan, mereka di luar. Di depan luar halte. gini. Pakai penyemprot, Bang. Habis disemprot, dicek SIM sama STNK. Iya. Tapi emang ini sih. Emang harus ya, maksudnya kita mungkin semakin hari harus semakin semakin paham bahwa resikonya tuh semakin di depan mata. Jadi kalau semakin kita masa bodoh, itu juga bodoh gitu loh. Itu goblok gitu kan. Karena resikonya udah di depan mata. Jujur saya sih takut sekarang karena ngeri banget virus ini. Kamu begitu sakit, kamu langsung diisolasi, nggak bisa ketemu siapa-siapa. Begitu kamu meninggal, langsung ditutup, nggak bisa, orang-orang terdekatmu nggak bisa lihat kamu kan? Nggak bisa lihat, betul. Iya kan? Kasian. Kenapa nggak bisa lihat? Kenapa nggak video call aja gitu? Ya emang tahu udah mau mati gitu. Emang lagi video call dulu, kan nggak mungkin. Jadinya ya itu benar. Tadi aku baca itu kayak ini lebih ngeri dari penyakit AIDS gitu, HIV/AIDS gitu. HIV/AIDS masih bisa dimakamkan dengan proper lah. Ini enggak. Jadi dan memang yang sedih itu karena orang lain nggak bisa lihat setelah itu. Aduh, ngeri banget sih. Iya. Kamu bayangin kamu punya orang terdekat, kamu nggak bisa lihat dia di saat terakhirnya dia, kan ngeri banget gitu. Makanya stay safe lah guys. Aduh. Apalagi kalau sudah punya anak 2, istri 1 gini, aduh, kepikiran terus. Lagi kalau istri 2, aduh, pikiran terus. Pikiran terus, mati sakit, pikir lagi. Gimana Pak? Ada rencana? Gimana? Dokter Imun bisa? Belum dibalas. Belum. Ini lo lihat nendang bola keluar lapangan.
Jadi sebisa mungkin gak usah keluar rumah lah. Buat Handi sih paling safe sih, karena sendirian. Tapi ya, asal bosen gak mati loh di rumah terus aja itu. sih. Di rumah itu Iya, bosen banget aku. Bosen banget. Iya. Aku tuh. Kemarin aku Sabtu Minggu di rumah aja, bosennya nggak karu-karuan. Mungkin Punggungku sampai misalnya sakit, kalian Pak. beli barang-barang hiburan gitu baru. Bener-bener. Nggak sih. Aku tadi yang garis bawah si Ilo bilang. Di rumah itu ini sakit banget kalau di rumah. Karena Maksudnya cuma tidur, tuh karena kebanyakan tidur bangun. itu iya. Iya. Ya apa bedanya Genteng di rumah itu ya? Sama aja. Udah aku bukain terus kupasangin lagi satu-satu, masih nganggur aja aku ini. Apa? Genteng. Iya, genteng. Saking Bapak nganggurnya. Bapak kan pakai asbes di atas genteng. Oh iya, salah berarti. Asbes. Bapak kan asbes di atas. Yang paling aman sih Handi sih, soalnya dia dirian gitu. Kalau kita kan di rumah ada orang-orang lain, mungkin kita safe, orang lain nggak safe gitu kan. Oh. Dirian tiba-tiba kena, aduh. Saya kira karena Iya. Anda bilang si Handi lebih apa namanya? Karena sendirian, kalau mati nggak nyusahin. Saya kira gitu arahnya Pak tadi. Bangsat. Dia kalau kena apa-apa kita yang ngasih saya. Susah. Kita berdua disusahin duluan, Pak. Ya, kita yang paling susah nanti. Susahnya karena ini ngedit podcastnya gimana gitu. Iya juga ya. Karena apa-apa. Ternyata episode ini nggak keluar-keluar. Iya. Episode lagi belum keluar ya, episode lagi. Aduh. Iya. Saya usahakan episode ini keluar dulu daripada Eki. Ini darurat soalnya. Iya, karena ini lebih darurat, lebih sesuai dengan Ya. tema keadaan. Kalau perlu kalau Eki yang terakhir aja, kalau kita udah mau abisin kontrak yang terakhir aja. Season 1 selesai. Itu keluar. Jam tidur jadi maju karena di rumah aja. Aku malah kalau Di rumah aja. karena work from home ini tidurku jadi lebih larut. Malam dan bangunku lebih malam siang. melek kan? Malam melek kan? Karena kemarin saya juga gitu hari. Karena nggak capek. Gitu loh. Terus ngapain di screenshot? Capeknya cuma capek duduk, bukan karena capek jalan gitu. Kantorku baru berlaku work from home hari ini. Cuma aku udah izin dari hari Senin. Sejak Presiden bilang kerja di rumah, aku langsung minta izin. Anda cuti langsung seminggu? Enggak, kerja di rumah. Minta izinnya gimana? Ya izin aja. Kerja di rumah gitu karena himbauan Presiden. Oke, jadi 10 menit terakhir. Oh, sudah 10 menit terakhir ya. Masalah makanan gimana kalian? Kan banyak orang nyetok yang banyak juga panic buying. Gitu, aku bukan panic buying sih, tapi lebih nyetok sih. Bukan panik buying yang gimana ya. Mulai tadi bapakku tuh mulai beli beberapa makanan untuk seminggu ini. Jadi kayak beli ayam yang biasanya nggak beli ataupun sayur-sayuran supaya nggak perlu banyak keluar rumah, intinya gitu. Ya tujuannya supaya nggak bolak-balik keluar rumah kan. Iya betul. Pak Rodri gimana? Biasa aja, paling cuma beli Indomie satu karton, satu dus. GoFood tak Pak? Lebih banyak GrabFood, GoFood. Lebih seneng Grab daripada GoFood. Bapak Ilo gimana Pak? Makannya Pak? Makanan sih tetap lebih sering makan dari rumah ya, kecuali tadi. Sepertinya Tobis sangat menggoda, jadi saya beli Tobis. Cuma kalau biasanya sih saya kalau kantor mampir beli nasi bungkus ini, saya nggak beli lagi, jadi makan yang di rumah aja. Iya. Bontok berarti. Kalau stok sih kayaknya nggak ada, belum ada pembelian yang dalam jumlah yang besar di rumah saya. Kalau aku beras tinggal beli di kantor, air minum beli di kantor. Oh, Bapak ngangkut langsung dari kantor berarti? Iya. Ya. Bapak mencuri berarti? Bayar Pak, tetap Pak. Susu sih, masih minum susu dah? Astaga. Iya, masih. Beli jambu itu loh, anti corona katanya. Iya, beli jambu. 5 kilo. Yang besar-besar isi 3, yang sedang isinya 4 gitu ya? Iya, itu dibeli. Tapi kalau misalnya Rodri kena corona, misalnya, kalian bakal jenguk nggak sih? Nggak boleh. Gimana mau jenguk Pak? Nggak boleh juga. Nggak boleh dijenguk. Paling video call.
di gereja aja sekarang nggak tahu ya, gerejaku udah meniadakan perlawatan. Iya. Tapi ya karena orang-orang mau dilawat makanya ke gereja mereka semua kan. Gimana? Oh ya, ngomong-ngomong gereja, kalian besok gimana nih, sahabat besok nih? Itu masih mungkin lihat masih di perkembangan sampai hari Rabu atau Kamis pasti gitu. sampai. Tergantung keputusan officernya. Iya. Officer. Lihat ini sih. Kalau selama sifatnya masih himbauan, ya kita kemungkinan masih buka. Tapi kalau sifatnya udah keharusan untuk ditutup, ya tutup aja. Bapak Arfa sambil ngapain sih? Lihat Pornhub tentang gratis. Enggak, Pak. Itu loh, ngeliatin Kung Fu Panda. Bapak Saya lupa cerita Kung Fu Panda pertama. Enggak, tapi kalau gereja kita ya, kalau gereja kita itu tidak satu itu hanya berpegang di 3 ini, dan ini bisa berdiri sendiri dan keterkaitan untuk masalah untuk tutup gereja. Yang pertama, himbauan dari pemerintah. Itu yang pertama. Kalau pemerintah sudah menyuruh nutup, ya otomatis gereja tutup. Mensahkan nih. Maksudnya iya, pokoknya suruh tutup kayak di Jakarta ya? Gitu kan. Resmi. Kayak resmi gitu, iya. Yang kedua itu dari organisasi. Kalau organisasi, misalnya pemerintah belum, tapi organisasi bilang, conference khususnya ya, bilang gereja di Surabaya harus tutup, ya udah, ya tutup. Yang ketiga, itu jemaat. Walaupun conference belum nyuruh, pemerintah juga belum nyuruh, tapi dari kebanyakan anggota jemaat menghendaki untuk ditutup, ya kita akan tutup. Kebetulan sampai sahabat kemarin lebih banyak masih minta gereja buka, ya udah kita buka. Tapi termasuk kami ya sahabat kemarin. Karena ya itu Rod, karena kebetulan kan perjamuan dan kita sudah menghimbau di mana namanya, menghimbau di grup itu kan gereja kita siap, maksudnya kita memiliki dasar-dasar untuk SOP-nya. Ya, SOP-nya yang harus cuci tangan lah, harus yang kalau sakit tidak boleh ke gereja. Terus kita share juga kursi-kursi di lab kayak gitu-gitu sih. Jadi kebanyakan mereka sudah paham. Tapi memang ya memang lucu ya kalau teman-teman. Tapi kehadiran menurun nggak? Menurun banget. Apalagi di orang muda beberapa mereka juga sudah nggak ke gereja ya. Kita nggak bisa salahkan kan? Kita nggak bisa memaksa orang untuk datang ke gereja. Iya, nggak bisa nyalakan. Iya. Gitu sih. Orang disuruh gereja nggak gereja, gimana suruh nggak gereja? Itu beda lagi, Rod. Itu beda lagi. Iya, situlah. Memang, ya, ini kan kalau kita mau bahas ke arah ke sana masih banyak perdebatan dan banyak yang bisa dikulik lah. Cuman kan kita lebih ke arah gimana nih kita menghadapi COVID ini untuk gereja. Ya kalau aku secara pribadi yang terbaik aja lah. Yang penting tidak membuat makin banyak orang yang tertular dan membuat diri kita di bagian carrier-nya. Kan kita sepakat soal carrier, jangan sampai kita jadi carrier juga gitu loh. Itu aja. Tindakan-tindakannya banyak yang bisa dilakukan. Jadi fix yang jahat, yang carrier atau yang sakit? Yang jahat, ya carrier itu yang jahat. Yang sakit lah, udah tahu dia sakit, dia jalan-jalan. Ayo. Gimana? Dia sakit lah, dia udah tahu dia sakit, dia harus malah berinteraksi keluar. Dia kan kadang nggak tahu dia nggak sakit. Oh iya. Ya, tadi Anda nggak jelas. Ya itu lebih jahat lagi sih. Memang sudah tahu sakit dan tetap kemana-mana ya. Iya. Kayak apa di berita tuh ya, yang di Solo itu katanya. Malah yang itu yang kemarin yang di Jakarta kan sempat yang ada yang melarikan diri tuh loh, Bos. Kabur itu loh. Itu sih itu asli itu memang ngerusak sih itu. Nggak punya otak sih kalau itu. Karena gini, kebanyakan orang Indonesia kan kalau disuruh ke dokter nggak mau. Ayo, bener nggak? Makanya mungkin Jokowi bilang pengecekannya, karena dia bakal tahu orang-orang Indonesia nggak akan ke dokter. Percuma di lockdown karena mereka nggak ke dokter. Tes corona ini ditanggung BPJS nggak sih? Tanggung pemerintah. Tanggung kalau positif. Iya. Kalau positif dengan pemerintah pusat. Kalau positif. Ya kalau positif ya kayak tunggal ya, Bos. Bagi orang-orang kan kalau negatif di rumah aja 14 hari. 1,5 juta. Kayaknya itu, ngerti kan poinku? Maksudnya orang jadi malas periksa karena ya kalau positif baru ditanggung, kalau negatif
rugi 1,5 juta. Kan Bro, kasihan juga. enggak, Ya, tapi gimana ya? maksudku kalau yang 1,5 juta itu, kalau mereka kayak ada gejala gitu kan, terus mereka bikin rujukan ke vaskes pertama, terus dari vaskes pertama dikasih ke rumah sakit rujukan, itu nggak kena biaya. Kalau mereka main tiba-tiba sendiri ke vaskes pertama, ke rujukan, itu baru kena. Itu alurnya BPJS. Kalau mereka ada rujukan, berarti tetap harus sakit dulu ya. iya, itu kan kalau ada gejala. Makanya kan kayak yang Jokowi bikin ada call center-nya 119, call center corona itu, kalau misalkan ada gejala gitu dikonsultasi gratis gitu. Dari mereka ada rujukan baru nggak kena biaya. Ya repot juga ya kalau kayak Kan gitu. biasanya orang-orang yang langsung ke rumah sakit kan memang orang-orang yang udah ya punya duit lah, nah ataupun punya asuransi yang beda sendiri, pun BPJS. Oke, 1 menit terakhir. Tips-tipsnya buat para pendengar supaya at least terhindar lah dan tidak menjadi carrier. Ya gampang aja sih. Tetap di rumah. Tipsku cuma 1, iya tetap di rumah. Tetap di rumah, nggak ada lain. Tetap di rumah dan jaga kesehatan itu aja. Kebersihan ya, khususnya kebersihan. Kalau terpaksa ke kantor ya, sering cuci tangan pakai masker itu aja. Iya. Sesering mungkin cuci tangan sih. Pulang rumah dari kantor langsung pakaian dicuci. Masuk Tadi aku pulang rumah, ya. Langsung ke kamar mandi cuy. Langsung mandi. Nggak mampir-mampir. Habis mandi bersih, baru saya cium orang-orang rumah. Betul. Itu sih saran-sarannya, dan ya mudah-mudahan ya di mana-mana namanya penyakit tetap aja akan kalah sama orang yang sehat. Coba sesehat mungkin lah, walaupun nggak jadi jaminan, tapi tetap menjaga diri sehat. Minimal meminimalis. Mereka yang katanya vegetarian aja bisa sakit, ya kan? Yeah. Kalau vegetarian makannya sayur, bisa sakit. Ya bukan jadi excuse sih, tapi maksudnya ya itulah Rob. Poinnya kan. Yang pemain bola yang hidupnya teratur, positif juga. Ya begitu. Oke. Terima kasih semua sudah berpartisipasi di podcast from home. Podcast from home. PFH. Bukan PHD ya, PFH. Oke. Buat teman-teman semua, supaya stay safe, stay healthy, stay at home, work from home. Kita berdoa semoga semuanya ini bisa segera berakhir ya. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Amin ya Allah. Amin. Oke, Den. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita mungkin rekaman sudah tidak ada coronanya. Yeah. Amin ya Allah. Amin. Bye. Bye.